Halo warga belajar, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar modul 3 mata pelajaran pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk kelas 7. Jadi, eh, judul hari ini adalah musyawarah mufakat dalam BPUPKI dan tema kita kali ini adalah mari membangun kesadaran berkonstitusi. Oke, jadi pada slide selanjutnya itu ada dua jenis konstitusi, baik yang secara tertulis, biasa, maupun tidak tertulis. Kalau konstitusi itu merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstitusi merupakan yang tertinggi dalam suatu negara, itu ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi dibuat dengan kesepakatan dasar atas satu tujuan atau cita-cita bersama, dua aturan-aturan hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, tiga bentuk negara dan prosedur ketatanegaraan. Itu konstitusi itu secara tertulis, tapi kalau konvensi itu adalah aturan dasar yang tidak tertulis tetapi selalu dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Contohnya ada pada gambar itu pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo setiap tanggal 16 Agustus. Jadi satu hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu biasanya Presiden itu melakukan pidato secara terbuka gitu. Adapun pengertian dari Mahkamah Konstitusi kali ini adalah lembaga negara yang bertugas sebagai penjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini memiliki tugas menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika ternyata tidak sesuai, maka peraturan undang-undang tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, konstitusi atau undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi tetap terjaga dan baik. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah lembaga negara ya, warga belajar, yang kewenangannya menguji suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, masuk kepada kita kembali kepada sejarah ya. Jadi sidang kedua BPUPKI ini merupakan terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada 5 kali sidang, jadi yang pertama tanggal 10 Juli, ini pembahasan sidang hari pertama membahas tentang bentuk negara, sudah ada Piagam Jakarta dan usulan untuk segera merdeka. Jadi kalau flashback pada video yang sebelumnya, pembentukan Piagam Jakarta sudah diketahui ya, dan disahkan pada tanggal 14 Juli. Kemudian usulan untuk segera merdeka. Kemudian tanggal 11 Juli 1945 ini ada proses pembentukan 3 panitia kecil. Yang pertama panitia perancang hukum dasar dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua ada panitia perancang ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang ketiga ada panitia perancang pembelaan tanah air yang diketuai oleh Adi Kusno Cokro Suroso. Dan sidang yang ketiga ini panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 14 Juli 1945 berhasil menyepakati tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan majelis MPR dan membentuk panitia penghalus bahasa. Jadi lambang negara pada saat itu dirancang oleh 2 orang. Yang pertama ada Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin, tapi yang diterima ternyata hasil rancangan Sultan Hamid oleh pemerintah DPR. Kalau yang Muhammad Yamin pada saat itu kenapa kok lambang negaranya tidak diterima? Karena beliau memasukkan unsur pengaruh Jepang dengan menyatakan sinar matahari dalam desainnya. Tuh. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1945 ini membahas hal pokok yang akan diatur pada rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar seperti bentuk negara, presiden, lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, warga negara, hak asasi manusia, lambang negara. Jadi pada saat ini masih dalam proses rapat. Kemudian
pada tanggal 16 Juli 1945 akhirnya penerimaan secara bulat mengenai isi naskah Undang-Undang Dasar. Kemudian setelah uh, pada selesai sidang ke-5 yakni pada tanggal 16 Juli mengenai penerimaan isi naskah Undang-Undang Dasar, sidang BPU PKI yang ditutup dan tugas BPU PKI dianggap selesai dan kemudian dibubarkan. Jadi untuk melakukan tugas-tugas BPU PKI dibentuklah suatu badan yang diberi nama Doporitsusyobi IKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI Undang-Undang Dasar disahkan gitu. Jadi peralihannya pasca BPU PKI yang terakhir ini itu hanya pada penerimaan naskah Undang-Undang Dasar. Kalau yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI-nya ini Undang-Undang Dasar sudah disahkan secara sah gitu. Cukup sekian kurang lebihnya Kak Mala pamit undur diri. Terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman terkait video channel ini. Dan sampai jumpa di lain waktu.